di Grand Hotel by Ambarukmo. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya untuk Grand Hotel sudah dipilih sebagai tempat untuk table manner adik-adik perhotelan dan kuliner. Semoga nanti apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik besok ke depan gitu ya. Lebih mantap lagi, oh saya ini besok mau ambil jurusan apa ya, kepengen jurusan apa ya gitu ya. Mungkin hari ini adik-adik sudah ada yang fokus di kuliner, kemudian yang di perhotelan, boleh saya tahu jadi kalau untuk perhotelan sendiri itu dapat semua materi Ibu atau secara umum gitu ya Ibu ya. Jadi beberapa dari departemen hotel seperti housekeeping, kemudian ada bar, kemudian ada kitchen, nanti yang akan demonstration di sini. Adik-adik nanti mungkin akan kita libatkan juga. Jadi supaya adik-adik nanti lebih, waduh, saya pingin nih kayak gini nih. Nanti ketika mencoba lebih tertarik gitu. Jadi lebih tahu gitu mana yang kira-kira lebih cocok dengan adik-adik sendiri gitu. Oh saya tuh cocoknya kayaknya jadi bartender deh. Oh saya tuh cocoknya kayaknya jadi sales gitu. Oh saya tuh cocoknya jadi chef gitu ya. Sebagai banquet sales, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kepercayaan untuk Grand Hotel. Oke, di sini saya akan memandu acara dari pagi hingga nanti selesai. Untuk sebelumnya ini saya akan bacakan dulu acara kita pada hari ini. Untuk yang pertama nanti ada hotel presentation, kemudian ada making bed, kemudian kitchen presentation, ada demo bar, kemudian table manner sekaligus lunch. Oke. Selesai. Oke. Untuk acara selanjutnya ini adalah hotel presentation yang akan langsung dibawakan oleh Mbak Merlin selaku PR dan marketing communication di Grand Hotel by Ambarukmo. Jadi adik-adik silahkan disimak. Jadi waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Eni. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat ya pagi ini ya. Hotel by Ambarukmo. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau misalnya public relation salah satu di hotel, kemudian ada juga property mall. Mallnya yaitu yang sudah kita ketahui. Kemudian untuk lokasi sudah saya sampaikan juga bahwa kami terkonek dengan Plaza Ambarukmo dan lokasinya strategis dekat. Kemudian ada fasilitas pendukung lainnya terletak juga di lantai 5, ada swimming pool di depan. Nanti mungkin teman-teman akan hotel tour. Kemudian ada juga fitness center, ada business center. Marketing dulu saya itu bartender. Jadi saya akhirnya tahu, oh ternyata bartender itu nggak melulu soal hal yang negatif. Bartender itu adalah profesi. Jadi adik-adik boleh in a good way ya, belajar bartender in a good way ya, bukan terus mabuk-mabukan gitu ya, bukan ya. Jadi apalagi kalau di luar negeri bartender itu sangat dibutuhkan, apalagi cewek itu sangat dibutuhkan. Orang Indonesia ini cukup banyak diminati di luar negeri ya, karena lebih ulet, tekun, pekerja keras gitu. Jadi bartender. Ayo angkat tangan. Nggak ada. Cuma seneng ngombene tok. Kalau yang pengen jadi chef, boleh angkat tangannya. Jadi chef juga. Tadi jadi bartender, sekarang jadi chef. Oke, ini nggak ada yang mau jadi chef dari sebanyak ini. Yang kelas kuliner mana ya? Loh itu semua kelas kuliner nggak ada yang mau jadi chef. Terus ngapain sekolah kuliner? Tak marahin loh. Pengen jadi chef nggak? Nah gitu dong. Teacher, ada cewek-cewek yang mau jadi pastry? Chef pastry? Ada yang mungkin jago bikin kue? Wah, boleh tepuk tangannya dong. Cuma satu doang loh. Pindah harus ikut ya. Oke. Baik. Untuk acara selanjutnya ini adalah making bed. Di sini teman-teman dari housekeeping Grand Hotel by Ambarukmo akan demonstration making bed. Jadi mungkin adik-adik yang di kelas perhotelan mungkin bisa diperhatikan ya. Nanti mungkin teman-teman servis boleh dibantu di
tidak bisa langsung di kamar deh, karena pas kebetulan full occupancy. Jadi mungkin saya sampaikan dulu kepada adik-adik juga, ini adalah extra bed. Jadi karena kalau yang di kamar itu kan bentuk bednya besar deh. Jadi ini kok kecil gitu. Ini namanya extra bed yang biasanya untuk tambahan ketika tamu misalkan menginapnya 3 orang. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalan, saya dari housekeeping, bagian room attendant, dan bersama teman saya itu baru prepare. Room attendant di sini semuanya jurusan hospitality, housekeeping atau perhotelan atau ada yang lain? Perhotelan Mas, perhotelan dan kuliner. Oh, perhotelan dan Iya. kuliner. Oke. Pengertian sedikitnya, ada yang sudah mengerti tentang room attendant? Yang housekeeping? Yang perhotelan? Sudah ya? Ya, baik. Bahwa sedikit untuk room attendant itu adalah petugas yang bertanggung jawab untuk kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kamar ya, khususnya bagian kamar dan koridor. Nah, saya jelaskan untuk bagian-bagian dari bed dulu ya, biar paham semua. Yang dari kuliner juga mungkin mengerti di housekeeping itu seperti apa gitu. Yang pertama di sini ada bednya sendiri yang utama. Kemudian di bawahnya ada bed box bagian tengah, bagian bawah ini. Yang di sana nanti bisa lihat di Mas Roy ya. Nanti yang di bawah ini ada bed box. Kemudian ini bednya sendiri. Lalu biasanya kalau di kamar itu di bagian atas untuk kepala itu ada headboard ya namanya, headboard untuk bagian belakang kepala. Misalnya untuk senderan itu ada headboard. Kemudian di sini ada pillow. Ya, seperti hotel kita di Hotel Grand, kita menggunakan ada namanya pillow protector. Ini fungsinya untuk melindungi seperti spot yang langsung mengenai pillow, sehingga semisal ada spot dia nggak langsung ke pillow seperti itu. Karena kalau semisal ada spot yang langsung ke pillow, itu nanti memerlukan treatment khusus. Jadi lama untuk menghilangkan nodanya. Jadi bisa digunakan untuk pillow protector seperti ini. Dan ini seperti blanket kalau teman-teman tahu. Nanti ini untuk innernya selimut, istilah kata selimut. Kemudian ada ini cover dari inner tersebut. Ini inner, ini covernya nanti. Jadi nanti inner dimasukkan ke bagian cover ini. Lalu ada seatnya sendiri. Seat itu untuk ini lapisan atas seperti spray. Teman-teman di rumah itu kan, Mas, lah aku sok masang spray di rumah itu biasanya ada karetnya ya kalau di rumah itu ya, di ujung-ujung. Nah kalau ini berbeda, ini flat sheet namanya, flat sheet. Jadi terus misalnya ada tanya, Mas, lah beda nih Mas, masang spray di rumah sama making bed apa? Beda ya teman-teman. Kalau making bed ini ada tekniknya sendiri, ada teknik, ada tata caranya. Nah kalau making bed ini ada cara sendiri. Kalau masang di rumah itu bisa tinggal tarik cepat gitu ya, asal bisa buat tidur nggak rapi, itu nggak masalah kalau sendiri. Kemudian ada pillowcase. Ini pillowcase untuk covernya ini nanti. Kemudian terakhir ada bedpad. Bedpad ini nanti untuk pelindung dari bednya sendiri, sama seperti pillow tadi. Semisal ada spot atau tumpahan yang kemungkinan dari bayi ngumpul atau makanan, itu nanti nggak langsung ke bednya. Jadi terlindungi sama bedpad ini, sehingga semisal ada spot itu bednya ini tidak perlu di treatment.
karena dia nanti kakaknya di bed ini area hotel begitu. Untuk yang pertama kita pasang dulu bed untuk pelindung dari bednya. Nah ini ada karetnya, biasanya dimasukkan aja. Kemudian seat pertama, kalau hotel dulu tuh ada yang namanya triple seat ya. Kalau sekarang biasa sudah menggunakan buffet. Ini seat pertama bisa ditebar. Sudah tersebar semua. Lalu di sudut-sudut itu dikunci agar sisanya ini enggak kemana-mana dan rapi kelihatannya. Dan nanti kalau buat tidur ya nggak mudah berantakan. Ini saya contohkan dari depan sini, ini dimasukkan ke belakang ya. Dimasukkan seperti ini. Kelihatan? Lalu ini diangkat ke atas sehingga membentuk garis lurus ini. Lihat ya. Sisanya dimasukkan. Lalu diturunkan yang dari atas. Sisa yang di bawah tadi juga dimasukkan. Seperti ini ya. Jadi ada tekniknya, nggak langsung asal gini ya, nggak rapi ya. Ini semua sudut sisi dikunci sama seperti yang tadi. Dari atas dimasukkan, lalu sudut samping sini ditarik ke atas sehingga membentuk garis lurus. Dimasukkan. Sisanya dimasukkan. Nah, nanti sudut sini dia membentuk seperti ini. Ini karena tadi ada bed-bednya, nah ini bed untuk kamar single ya. Jadi ini terlalu lebar. Oke, cover ini memakai single. Jika sudah, dari bagian bawah diangkat untuk lubangnya agar nanti masukkan innernya tidak kesulitan. Yang ketiga, ini innernya agar mudah masuk dalam covernya nanti kita bagi menjadi 3. Dilipat seperti ini. Yang sudut-sudut ini jangan sampai dilepas ya. Nanti untuk lepasin bagian ujung kanan, ujung covernya ini dilipat lagi. Dan tapi sudut ini jangan dilepas. Kalau sudah, tinggal dimasukkan. Tadi yang sudut satu ini dipasin di ujungnya, ujung duvet cover. Lalu satunya dilepas, dipasin yang satunya lagi, sehingga dia membentang ke dalam.
Dan bagian bawah juga sama seperti yang atas tadi. Sudut bawah disesuaikan di sudut di duvet cover. Lalu ditebak-tebak agar bagian atas itu pas. Nah, seperti ini. Oh, ini saya. Ini ditarik dulu. Biasanya untuk single bed ini di sekolah mungkin ditargetkan making bed 3 menit ya. Nah, seperti ini. Dapat. Lalu ambil di tengah seperti ini, dimasukkan. Ya, betul. Dari itu dimasukkan. Sudah di tengah yang atas tadi. Iya, dikunci. Sama. Ke posisi juga kuncinya seperti itu. Dimasukkan dari atas, garis lurus, sisanya dimasukkan. Oke, kalau sudah, ini bagi. Ya, kalau sudah dilepas, satunya yang satunya dibentangkan, biar dia bisa ke bawah. Ya, betul. Sudah, lepas lagi. Nah, diukur itu bersama bagian bawah. Kalau sudah itu sama, tinggal disesuaikan aja. Tarik dari ke atas, ya ke bawah, masuk sampai sini juga ya. Terus ini dari nomor, ya, betul. Dan di sini juga sama. Ya sudah, ini nanti kita beri dekorasi animal towel biar mencari good review atau biar tamu senang. Biasanya untuk tamu hand towel satu. Oh, bedanya tahu ya. Untuk towel untuk badan, hand towel untuk cuci muka biasanya. Ya.
Ini saya mau bikin gadget. Ditarik. Oke. Tadi di lembar lalu dilipat menjadi dua gini ya. Lalu digulung. Nah ini nanti kakinya hai gajah yang sana juga mungkin kelihatan simbol dekorasi untuk animal tower. Nanti untuk kuliner juga beda bikin ya dari napkin art ya. Ini untuk belalainya menggunakan towel. Saya dibagi dua seperti ini, lalu dilihat tolong bagian seperti di sini mas. Yang itu ya, ini saya gulung. Ini nanti untuk jadi belalainya. Di sekolah dapat praktek juga? Dapat ya? Ya. Udah pernah bikin belalai? Nah, Pernah? Ini untuk belalainya tinggal sudah kayak wortel ya. Ini dilipat yang ujung sini dilipat ke bawah. Dilipat seperti ini untuk mengunci biar dia tidak lepas, kamu lepas. Dan ini nanti sudah tadi diputar ke depan dan jadi kupingnya. Kuping biasanya gede kan. Nah, sudah membentuk ya. Nah, itu tinggal dipasang di sini. Besok beli handuk sendiri bikin di rumah. Iya. Pinjam handuknya ibunya. Terus lagi. Sudah. Ini dilipat ini. Ya, jangan kencang, ditekan biar nggak gampang lepas. Yang harus dilakukan, nggak boleh tergesa-gesa, harus ada jeda waktunya. Misalnya housekeeping, beda. Oh gitu, yang mau aja. Nah ini diberikan kesempatan, berarti yang mau aja silahkan 5 cewek dan 5 cowok. Jadi nanti maju ke depan setelah mungkin Chef Dirvas tunjuk kasih demonstrasi ya. Mungkin nanti ya setelah Chef kasih. SMKN Sukapura Probolinggo. Ya. Perkenalkan, saya Dirvas, perwakilan dari tim pastry Grand Hotel Jakarta. Jadi di sini saya bakal menunjukkan dua macam plating dari strawberry shortcake yang nanti akan kalian makan pada saat table dinner nanti. Gitu. Dan nanti sudah saya siapkan juga ada 5 cake kayak yang tadi sudah di-share sama Mbak Eni. Nanti akan diambil 10 orang berpasang-pasangan untuk kalian juga bisa coba branding di depan sini gitu. Oh, korek panang. Oke, saya akan mulai untuk branding yang pertama. Jadi ini strawberry shortcake-nya. Strawberry shortcake-nya saya taruh di sebelah tengah. Terus saya siapkan juga ada cream. Di sini ada strawberry cream. Chef mungkin sedikit dijelasin juga bikinnya gimana. Terus strawberry shortcake ini bikinnya sekilas aja.
biar Oke. adik-adik tahu. Oke, kalau gitu. Strawberry shortcake ini base-nya tuh dia dari basic mousse. Jadi yang strawberry-nya ini adanya strawberry mousse. Terus yang bawahnya ini adalah pakainya sponge cake. Terus yang atasnya ini yang mengkilap itu kita pakainya glaze. Gitu. Jadi kalau sponge cake mungkin kalian tahu lah ya, tart biasa kayak gitu. Terus kalau yang glaze itu kita pakai glucose. Pakai glucose. Jadi mungkin kalian bisa coba cari glaze. Jadi kalau kalian bisa praktek di sekolah bisa pakai glaze cake, mungkin itu bisa jadi poin plus lah buat nanti dinilai sama ibu gurunya di sekolah nanti. Ada yang bisa bikin glaze? Berarti setelah ini coba cari di Google, di YouTube mungkin ya, pasti banyak ya. Iya. Gimana bisa nanti dipraktekkan. Oke, terus kita lanjut, ini juga ada strawberry cream. Strawberry cream di sini kita pakai cream cheese juga. Jadi dia nggak cuma cream tok yang kita pakai. Dia ada rasa cream cheese-nya gitu. Jadi kita buat frosting cheese-nya dulu. Cream cheese sama icing sugar kita mix sampai dia teksturnya itu kental. Jadi nggak beku. Baru setelah itu ditambahin sama fresh cream-nya. Dikocok sampai kaku. Kurang lebih seperti itu. Terus kita bentuk sebelah sini. Terus sampai nggak kaku. Lalu di sini saya juga punya vanilla cream. Jadi vanilla cream ini kalau di sini kita pakai, cara membuatnya itu yang bisa pakai susu, terus dikasih maizena itu juga bisa. Atau kalau enggak kalian juga bisa coba cari yang namanya itu pastry cream. Pastry cream itu jadi nanti ada base-nya instan, terapi instan ya namanya. Itu bisa dicari juga itu, karena itu juga lebih gampang karena tinggal sedikit pakai susu aja nanti itu juga udah jadi. Ya karena belum sampai ke sini materinya. Oh, berarti karena yang anak kuliner nggak boleh gampang-gampang, Mas. Iya, berarti buat sendiri. Harus bisa yang basicnya dulu, ya kan? Kalau yang tinggal beli jadi nggak usah sekolah nggak sih, Bu? Benar kan? Iya, gitu. Jadi harus bikin yang tadi ya. Ya, dari susu terus susu nanti pakai kuning telur juga, susu kuning telur sama pakai maizena. Dikasih jangan lupa dikasih vanili biar nggak rasa amis dari telurnya. Gitu. Udah bisa ya bikin krim ya? Kalau cream cheese udah bisa. Tuh, berarti harus dicobain next. Berarti PR-nya dari Gram setelah table manner ini harus bisa bikin glaze, kemudian cream cheese. Karena cream cheese itu sampai saat ini sebenarnya masih sangat diminati banget, masih sangat digandrungi oleh pecinta-pecinta dessert. Dibanding cream yang biasa, cream cheese memang lebih enak dan yang pasti costnya lebih mahal ya. Gitu. Oke lanjut, di sini juga saya bakal pakai micro sponge. Jadi micro sponge ini sponge tapi dibuatnya dengan cara di micro. Jadi kita pakai microwave. Gitu. Micro sponge ini hampir mirip sih, bahannya sama kayak sponge biasa. Cuma beda cara membuatnya saja. Yang biasanya di bake, ini kita pakai microwave. Gitu. Jadi tekstur yang dihasilkan juga beda nanti. Seperti itu. Terus di sini ada tuil. Tuil ini tuil bahannya dari putih telur, gula sama air sama tepung ya. Terus bisa jadi kayak gini karena ada tanah ya. Nah kita bentuk sendiri. Jadi kalian juga buat aset pribadi ya, buat aset pribadi kalian yang anak-anak kuliner mungkin bisa cek di Shopee, di Google macam-macam bentuk cetakan tuil ya. Karena ada banyak banget tuh, ada yang bentuk kayak gini sarang lebah ya, honeycomb, terus ada juga yang bentuk daun atau lain-lain gitu. Nanti bisa Ada kalian juga yang gunakan. bentuk abstrak itu yang biasa berarti dia cuma di asal itu ya. Kalau yang coral itu yang abstrak itu biasanya kita pakainya coral tuil ya. Kalau coral tuil itu nanti kita di kalau coral tuil itu nanti base-nya beda juga ya. Base-nya pakainya minyak sama air. Ya betul, minyak sama air. Oh sudah bisa ya bikin ya. Edible gold ini juga bisa dimakan. Ini jadi edible gold itu juga ada edible gold, edible silver, ini juga bagus buat kalian bikin dessert, buat tambahan ya, biar ada warnanya kesan mahalnya karena kan gold kan mahal. Nah ini cuma murah kok kalau yang edible gold ini, karena bukan emas asli. Itu bukan emas asli ya, Iya, bisa emas asli. dimakan. Yang bikin mahal dessert di hotel itu itu kok sebenarnya. Iya. Sama chefnya ya, chef sekolahnya pengalamannya menempuh banyak rintangan ya chef ya, sampai di titik ini ya, itu yang bikin mahal ya chef ya.
Terus ini juga ada walnut, ini jenis kacang-kacangan juga. Jadi sebenarnya kalau garnish, apalagi garnish dessert itu kita bebas sih memakai apa aja. Jadi kalian bisa berkreasi semaksimal mungkin bahan yang kalian punya. Oreo pun juga bisa jadi garnish. Bisa jadi garnish yang bagus juga kalau cuma pakai Oreo. Bahan-bahan yang murah itu bisa dipakai, bisa dijadikan yang bagus asal penataannya benar gitu. Nah, satu pertanyaan nih Chef. Chef barusan menyebutkan bahwa penataannya benar. Nah, sedangkan untuk garnish sendiri itu adakah kayak patokan gitu ya? Adakah patokannya atau you just create on your gitu? Maksudnya kamu bisa create sesuai kreasimu aja gitu? Atau ada patokannya Chef? Sebenarnya kalau garnish itu sesuai diri kita ya, kan itu kan mengekspresikan diri kita. Jadi garnish itu kan hampir mirip kayak kita melukis, kita mengekspresikan diri kita di atas sebuah piring gitu. Tapi kalau saya sendiri kalau garnish saya punya patokan itu yang penting garnish ada 3 warna. Makanya kadang ada pakai garnishnya pasti strawberry, kiwi, sama orange. Jadi merah, kuning, hijau. Kalau udah pakai merah, kuning, hijau pasti makanan hidup jadinya. Jadi kalau saya patokannya sih ke 3 warna kalau saya, tapi balik lagi ya, namanya garnish itu bebas. Kalian juga bisa coba cari di Pinterest, semuanya pasti ada kok yang cuma ditaruh gitu aja. Menurut mereka bagus, mungkin menurut kalian kurang, tapi namanya garnish itu ekspresi dari diri kalian masing-masing. Betul. Gitu. Itu kayak lukisan, kita nggak bisa nilai shirt cake. Kalau emak-emak mah ya fotonya nomor 1 ya kan. Udah ya, kayaknya langsung mengatakan aja. Sel? 5 cowok, 2 lagi. Mungkin saya boleh minta juga dari perwakilan ibu guru dan bapak gurunya gitu kali ya. 2, oke, yang cowok 3, oh 4. Baik Ambarku ini nanti sedikit kita akan banyak belajar tentang dunia F&B khususnya di beverage industry, di bartending. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan how to mix your best ingredient to the glass gitu ya. Jadi nanti kita akan coba buat beberapa minuman. Nanti ada basicnya dari teh-tehan dan beberapa sirup juga. So, perkenalkan, nama saya Indra. Saya sebagai bartending di sini sudah 2 tahun kayaknya. So, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bar, yang dimana sedikit saja tentang materi bar, yaitu try to be professional in the bar industry. Jadi bagaimana seorang bartender profesional di dunia beverage industry. Sekarang lagi mahal harganya. Mungkin di Jawa Timur, daerah Malang mungkin ada, di Jawa Tengah Temanggung yang paling terkenal, di Pulau Bali ada Kintamani. Kopi Lombok sebetulnya nggak terkenal. Ya karena belum keren ya. Nah di bar sendiri itu ada beberapa alat yang wajib, bar equipment yang harus ada di bar counter kalian. Yang pertama itu ada namanya shaker. Jadi shaker itu fungsinya untuk mencampurkan liquid atau meng-shake, atau bahasa Indonesianya mengkocok cairan. Jadi, untuk menakar atau mengukur liquid yang kita gunakan. Misalkan kita butuh orange juice 30 ml, kita bisa menggunakan jigger ini. Jadi ada yang single jigger, ada yang double, dan di 2 sisi itu beda, atau ada yang 60 ml. 2 oz itu 60 ml ya, karena 1 oz itu sama dengan 30 ml. Lalu ada stirrer atau lombar spoon
atau sendok pengaduk. Lalu ada muddler. Muddler ini fungsinya untuk mesh bahan-bahan yang agak keras, bukan agak keras juga sih. Jadi bisa kita pakai jahe, atau kalau kita membuat mojito biasanya si mint leaf-nya di muddler. Tapi Halo hai. Halo halo hai hai. Ini apa yang di sini? Gitu doang. Oke, cepat ayo. Temannya dipinjemin. Nanti ganti ya. Oke, sekarang balik arah, balik arah. Gak berani saya. Ganti ya temannya yang dipinjemin. Kalau nggak enak komplain. Oke, sekarang selesai menghadap ke depan semua. Dua tangan angkat ke atas seperti ini. Miring ke kanan, miring ke kiri, ke depan, ke belakang. Tepuk tangan dulu. Oke, udah lapar belum? Aku cuma nanya sih. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya, nah ini dia acara intinya yaitu table manner course-nya. Oke, ini acaranya table manner sekarang. Tenang. Tapi sebelumnya nanti akan ada sedikit materi. Materinya juga terkait table manner. Jadi materi nanti sekaligus langsung makan, gitu ya. Belajar tentang adanya kayak kita kedatangan kita, kehadiran kita itu disebabkan oleh apa aja, ya. Itu kita harus tahu. Yang pertama itu kita pasti ada undangan wajib ya. Kalau nggak ada undangan tiba-tiba datang, ya siapa ini? Penyusup, ya, berbahaya juga. Kalau juga ada dapat undangan ya jangan datang. Masuk untuk tidak mau duduk. Penempatan posisi duduk, ya. Terus penggunaan napkin, etika berbicara, penggunaan alat makan, etika minum, cara memahami menu. Untuk selanjutnya, kita yang pertama tuh di undangan. Oke, nah ini sorry ya, ada trouble. Nah, ini contoh undangan. Undangan-undangan yang harus kita ketahui ya. Jadi ada satu undangan itu yang wajib harus dibaca, yaitu ada RSVP. Kalau undangan saat ini, undang-undang digital itu pasti ada namanya RSVP, yaitu Responden Seal Voice Plate, atau jenis undangan yang membutuhkan respon. Jadi kadang di undangan itu ada tulisannya RSVP, yaitu kita wajib untuk merespon. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya dari dari tuan rumah kita akan menyiapkan berapa yang akan hadir, berapa yang akan datang, ya, untuk mengantisipasi makanan kurang, penyediaan tempat yang kurang. Kita membutuhkan beberapa meja dan sebagainya. Kita harus mengetahui berdasarkan RSVP, ya. Jadi jika teman-teman untuk menghargai undangan itu, tolong jika ada RSVP, ada kata-kata di bawah RSVP, pasti ada pilihannya datang berapa orang, kita datangnya jam berapa, pasti ada itu. Jadi, terus lanjut. Nah, ini di depan teman-teman semua itu ada napkin, ya. Fungsi gas napkin apa? Untuk mengelap, ya. Oke, kita lanjut aja. Untuk gas napkin dari teman-teman semuanya, mungkin Mbak Mas dan Mbak Ita bisa bantu ya. Jadi gas napkin, cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya seperti ini. Napkin kita langsung buka dulu. Yang di teman-teman semua boleh langsung aja.
napkin langsung dibuka. Dibuka. Buka sendiri. Oke. Nah, Cara buka napkin di unfolding, langsung dibuka gitu, langsung narik. Oke. Oke, yuk teman-teman, langsung dibuka. Oke, kalau sudah dibuka, itu langsung dilipat ke segitiga. Seperti ini. Segitiga boleh, atau langsung jadi dua seperti ini boleh. Tapi saran saya karena ukuran napkin hanya sekitar 40 cm, usahakan untuk di segitiga biar untuk menyangkut semuanya. Segitiga seperti ini aja, langsung dilempit menjadi segitiga seperti ini. Ya, caranya gimana penggunaan napkin? Napkin itu bisa langsung ditaruh di pangkuan seperti ini. Kenapa saya bilang harus segitiga? Kenapa nggak dilebarin begini? Nah, ini nanti ada alasan-alasan tertentu ya. Jadi untuk prefernya itu segitiga seperti ini. Untuk penempatannya bisa di paha ya. Ada yang pernah nonton Mr. Bean? Nah, kalau Mr. Bean kan di daerah sini, ya kan? Itu jangan ya. Itu dari segi etika ini tidak sopan. Mungkin karena Mr. Bean kan hanya candaan dan saat kita akan meninggalkan tempat hanya sementara waktu, entah itu ke toilet ataupun ada telepon yang nggak bisa kita angkat teleponnya di meja itu. Contohnya jika ada telepon atau kita harus meninggalkan hanya sebentar aja, napkin boleh ditaruh di posisi seperti ini. Iya, dari orang sebelumnya tawa, ngapain gitu minum kayak gitu, ya? Tetap telannya perlahan supaya airnya itu biar mengalir ke kerongkongan. Minum kok lompat jauh nih. Ya, dari sini untuk cara minum ada pertanyaan? Ya, nah ini untuk cara minum air putih ya. Tetapi ada banyak lagi teknik-tekniknya, tapi hampir sama semua. Pada saat kita akan minum wine itu nggak hanya red sama white aja, tetapi pada saat kita mau minum champagne itu pun juga ada cara-caranya ya. Terus selanjutnya pada etika minum, pada saat kita diajak tos ya, usahakan tunggu acara yang sekiranya kayak senang-senang, merayakan sesuatu, kan biasanya langsung tos, cis gitu. Nah itu harus tunggu kode, yaitu kode dari hostnya ya. Jangan sampai semua itu sudah lengkap ya, satu set ya. Itu ada appetizer, soup, main course, sama dessert ya. Coffee tea juga sudah ada semua disediakan ya. Ini alat-alat makan yang akan digunakan paling kiri dulu, paling luar atau yang paling luar. Jadi yang paling luar itu ada dessert knife sama dessert fork yang ukurannya agak pendek. Intinya ya, ketiga ada dinner knife sama dinner fork ya. Terus yang atas itu nanti dipakai untuk dessert ya. Oke, terus yang sampingnya yang ada piringnya dan udah ada beberapa yang dibagikan soft roll, itu ada B&B knife sama B&B plate ya. B&B knife digunakan untuk memoles butter ke dalam roti ya. Jadi diingat roti ya. Jadi jangan dipakai untuk memotong. Kalau untuk memotong itu nggak bisa alot ya. Itu nanti itu tanda-tanda jika pada saat kita sudah selesai makan ya. Apapun usahakan untuk makanan yang menghampiri mulut ya, bukan mulut yang menghampiri makanan ya. Untuk makan posisi tetap tegap ya, posisi tetap tegap, nggak ngeliat-ngeliat. kurang. Dulu. Mau langsung softroll mau dihabisin boleh, atau nanti untuk pairing makanan selanjutnya nanti akan juga bisa. Jadi fungsinya softroll itu nanti bisa untuk makan sama sup juga, nanti juga bisa. Biasanya kalau supnya yang cream soup itu bisa makan.
Dikasih cowok. Siapa? Itu tadi. Siapa? Yang mana? Gue Oke. Untuk piring ya, tetap ya posisi di sebelah kiri loh, nggak diangkat ke dalam loh tadi. Tadi ada yang angkat ke dalam nggak? Nggak ada ya. Posisi tetap di sebelah kiri ya, untuk piringnya ya. Santai bareng. Berapa? Nanti untuk sampel, itu piring sampel itu akan diambil habis bahan. Lainnya itu akan diambil nanti setelah supnya selesai. Iya, setelah ini kita akan ada appetizer. Nah, appetizer itu adalah makanan pembuka, ya, makanan pembuka, benar-benar makanan pembukanya itu. Nah, kondisinya seperti ini, ya. Jadi pada saat ini untuk memotong dan ini untuk menusuk dari makanan. Terus cara makannya ini langsung dibalik gini, jangan diginiin. Gak enak ini, ya kan? Jadi kondisi seperti itu kan biar dipotong kecil-kecil ya di meja teman-teman. Jadi itu bisa langsung ditusuk. Tubuh tetap tegak, ya. Ya, karena ini makanannya sudah ke depan, tarik, ini langsung ke mulut. Jadi nggak masuk ke dalam ini ya, tetapi seperti ini. Perlahan, jadi gini, ini nyekop maju, bawahnya digesekin atasnya sini biar nggak netes, baru masuk ke mulut. Pertanyaan untuk sup? Ada yang kesusahan nanti? Ya, nanti kita sambil jalan ya. Untuk cara makan sup. Untuk aturisnya gunakan sendok yang kepalanya paling bulat, ya, yaitu di sebelah kanan teman-teman. Ya. Cara pegang sendoknya beda ya sama pegangnya sama garpu tadi ya. Untuk sup posisinya seperti ini, tangannya seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Untuk aduk tetap aduk dilurus tegak, diputar gini. Kalau untuk makan nanti dari seperti ini masuk, tarik keluar. Makan seperti itu. Coba. Ya, caranya seperti itu. Untuk isiannya pun ambilnya juga sama seperti itu. Guys, coba dinikmati. Kalau yang udah dapat boleh langsung dinikmati. Visi. Gimana? Kesusahan nggak? Ya, kondisinya tetap tegap ya. Jatuhnya perlahan. Kalau masih kurang garam atau kurang merica di depan meja teman-teman itu sudah ada garam sama merica ya, bisa ditambahkan. Ini belum dapat ya? Ditunggu dulu. Itu masalahnya. Video enak. Pak, tapi juga Pak. Parah dong, Pak. Ayo makan, Pak. Bawangnya mentah. Nggak dimakan? Nggak dimakan? Jika makan sudah selesai,
sendoknya bisa taruh di bawah telinganya ya. Di bawah telinganya. Jika nggak muat, itu bisa ditaruh di atasnya sini. Sini aja, baik, bisa. Kalau sebagai standarnya itu seperti ini. Nih, muat kan? Nah, tujuannya apa? Pada saat waiter atau waitress makan, dia nggak jatuh. Nah, sudah selesai seperti ini. Habis kan? Ya. Mantap kawan. Boleh minum nggak boleh mabok ya. Oke kawan. Kapan mana ngambil belingan ini? Peningnya. Oke kawan. Mantap pak. Biasa ya botol aqua. Itu pi nomor gede. Untuk cara makannya sama seperti tadi. Pada saat kita makan appetizer, Mantap ini pak. pisau di sebelah kanan Daging hewan. dan food di sebelah kiri. Untuk jari Mak, monggo. Aku mangan meja, anak-anak fungsi ini. Sana udah lu nggak kerapat ya. Enggak ya. Nah, airnya dapat juga kan? Bisa dipotong kecil-kecil dulu, makan terakhir nggak apa-apa ya. Iya, Nak. Mas coba waiter ya, waitress ya. Kalau mas babaknya dibantu diamatin jika masih ada yang belum terbiasa menggunakan garpu dan lainnya,